Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau nginformasiin ke kalian. Ada informasi yang gue dapat. Jadi tadi itu ada beberapa yang ngirim ke WhatsApp gue, terus ke DM Instagram juga, menanyakan apakah ini betul atau tidak. Ya, jadi beritanya akan gue simpan di sini. Nah ini, oke. Nah, jadi di sini kan dibilang kalau tanggal 8 sampai 14 April itu dari Setulang ke Batam itu tidak beroperasi lagi. Nah, ini banyak yang salah paham ya, di antara kalian itu banyak yang salah paham tentang berita ini ya. Ini sebenarnya berita apa sih gitu, karena kalau pas gue lihat sih, wah gue udah tahu gitu loh, wah ini beritanya seperti ini, tapi banyak di antara kalian yang salah mengartikan pemberitaannya, ataupun mungkin kalian dapat dari teman, terus teman salah arti, akhirnya di-share gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya pemberitahuan ya kepada seluruh customer Ocean Dragon Ferry ya. Ini tuh, jadi kalian baca sendiri ya, ini lihat di sini, baca sendiri. Ini tuh bukan tujuan Batam ke Setulang nggak bisa, tapi ini tuh si ferinya ya, si kapal ferinya itu nggak akan beroperasi dari tanggal 8 April sampai dengan 14 April. Kalau Setulangnya dibuka apa tidak, ataupun Batam dibuka apa tidak, yang dari Batam mau ke Malaysia dibuka apa tidak, yang dari Setulang mau ke Batam dibuka apa tidak ya. Untuk saat ini yang dari Setulang mau ke Batam itu masih dibuka ya, belum ada penutupan, belum ada informasi kapan ditutup Setulang itu, karena yang beredar itu Setulang katanya mau ditutup ya. Itu tidak benar, karena gue nanya sama orang imigrasinya di Batam itu, benar gak Setulang mau tutup? Dia bilang untuk saat ini belum ada informasi apa-apa, jadi Setulang masih buka saja. Ini yang beredar itu ialah si ferinya ya. Mungkin di antara kalian ada yang selalu naik ini ferry, namanya ini apa, Ocean Dragon Ferry ya. Kalau misalkan ada yang sering naik itu, nah dia akan stop beroperasi dari tanggal 8 sampai tanggal 14 April. Bukan Setulangnya, bukan Batamnya. Dari Batam bang mau ke Setulang buka apa tidak? Buka, tapi orang Indonesia nggak boleh masuk dulu ke Malaysia ya. Hanya orang Malaysia yang ada di Indonesia boleh pulang lewat Batam ke Setulang. Kalau orang Indonesia mau masuk ke Malaysia belum bisa lagi. Nah, jadi bahasan ini tuh ada sambungannya ke apakah kalau orang sudah pulang dari Malaysia bisa masuk lagi atau tidak. Itu mungkin yang banyak dipertanyakan orang-orang ke gue itu. Tadi gue udah upload video tentang itu, tapi di situ gue belum jabarkan, di situ gue belum detail, gue belum menceritakan semuanya. Jadi mungkin di sini akan gue ceritakan. Oke, pertanyaannya ialah karena ini pun banyak beredar di antara kalian ya berita ini, kalau misalkan orang yang sudah pulang ke Indonesia akan susah lagi masuk ke Malaysia. Beredarnya itu dari kemarin orang KBRI, dia lagi bagi-bagi sembako ya, bantuan ke kalian. Terus dia ada, gue lihat videonya sih, dia ada bilang dia bilang kalau misalkan kalian mau pulang silahkan bisa pulang, tapi kalian nggak akan bisa masuk ke Malaysia mungkin 1 ataupun 2 tahun ya. Jadi begini gue ceritakan, seperti ini. Malaysia sekarang sudah hampir mau masuk ke 4.000 case corona ini ya.
Yang meninggal itu terakhir tuh ada berapa gitu. Terus yang masih dirawat pun masih di atas 2000 lebih yang masih dirawat. Yang mati ada, yang sehat pun ada, tapi yang masih dirawat lebih banyak lagi. Oke? Sekarang kita begini saja. Kalian mau pulang ke Indonesia, pulang memang bebas. Asal kalian punya paspor yang aktif, visa yang aktif, ya, permit yang aktif, baru bisa pulang ke Indonesia. Kalau misalkan itu semua mati, kalian nggak punya, ya nggak akan bisa pulang, ya. Terus juga kalau kalian pulang, kalau kalian dapat tiketnya bisa pulang. Kalau tidak, ya kalian semua tahu sendiri, tiket itu susah, ya. Kita sudah beli jauh-jauh hari, sudah ke dekat tanggalnya, akhirnya di cancel karena penerbangannya tidak beroperasi hari itu, ya. Oke, kita bicara yang bisa pulang, misalkan dia ada visa, bisa pulang, dapat tiket, bisa pulang ke Indonesia. Kapan dia bisa masuk ke Malaysia lagi, ya? Dan itu banyak yang bertanya ke gua, Bang, kapan Malaysia, sampai kapan masa lockdown ini akan berakhir? Gua jawab, ada yang terima dan ada yang tidak, ya. Jadi gini, gua nggak tahu Malaysia lockdown itu dibukanya tuh kapan, gua nggak tahu. Orang Malaysia sendiri pun tidak akan tahu kapan itu lockdown dibuka. Kita hanya menunggu keputusan dari PM Malaysia, ya. Hanya dia yang akan menginformasikan kapan sistem lockdown ini dibuka. Tapi kalau menurut gua, kenapa orang KBRI itu bilang kalau misalkan kalian udah pulang nggak akan bisa masuk ke Malaysia lagi? Kenapa dia bilang seperti itu? Kita berpikir pakai logika. Jadi begini, kalau misalkan sekarang kalian pulang ke Indonesia, terus kalian mau masuk ke Malaysia, memang belum bisa karena Malaysia masih lockdown, ya. Malaysia itu masih lockdown. Malaysia akan buka lockdown ketika semua orang yang kena suspek corona itu sudah sembuh, sudah dinyatakan tidak ada orang yang terkena virus corona, tidak ada lagi yang dirawat, tidak ada lagi yang ODP, ya, orang dalam pantauan, tidak ada, semuanya sudah bersih, baru Malaysia akan membuka lagi pintu-pintu kemasukan ke Malaysia di seluruh Malaysia, ya. Jadi mau yang lewat pesawat, mau lewat darat ataupun lewat laut, semua akan dibuka, ya. Kenapa Bang seperti itu? Ya, kita begini saja, kalau misalkan yang dirawat masih ada 1000, ya, terus si Malaysia, pintu Malaysia dibuka untuk orang asing masuk ke Malaysia, akan seperti apa? Akan tertular lagi, ya. Akan tertular lagi, akan menambah jumlah case-case yang baru. Kalau misalkan sekarang tinggal 500 orang yang masih dirawat, kita buka, orang mana-mana negara boleh masuk ke Malaysia. Yang masuk ke Malaysia bukan saja dari Indonesia, dari seluruh negara pun ada yang main ke Malaysia, yang bisnis di Malaysia. Kalau dibuka semua masuk ke Malaysia, akhirnya apalagi akan terjadi lagi. Kalian pernah dengar berita nggak kemarin? Di Wuhan, di Cina itu, dia sudah dinyatakan 0%, nggak ada lagi orang yang sakit, semuanya sudah sembuh, akhirnya dibuka lagi, ya. Semua beraktivitas kembali, pertokoan apa semua dibuka. Terus dengar kabar apa? Salah satu kota di sana ada yang kena lagi. Akhirnya Cina itu ditutup lagi, ya. Untuk menangani kasus ini tuh tidak gampang, tidak mudah. Jadi harus benar-benar perlu waktu gitu. Kenapa? Orang yang dikarantina atau diisolasi itu 14 hari, ya. Karena terus juga ada yang seperti ini. Ini gua sambungin ya ke orang-orang yang bertanya tentang masalah ini. Bang, kenapa di Indonesia itu maksudnya mau masuk ke Indonesia itu kan ada di karantina, maksudnya ada dicek suhu tubuhnya, terus ada disemprot cairan itu, ya, kayak antiseptik gitulah, disemprot. Terus kan itu kan udah aman Bang, sampai ke rumah nggak akan ada virus-virus yang yang nempel atau yang menularkan, nggak akan ada Bang. Jadi begini, virus corona ini dia bekerjanya itu dalam 14 hari maksudnya. Jadi sekarang misalkan kalian turun dari pesawat mau masuk ke Indonesia, setelah turun diperiksa memang nggak ada gejala-gejala yang lain. Sampai di rumah kita tidak tahu
Kalau misalkan kalian kena amit-amit kan, tapi kebanyakan tuh yang seperti itu, dia turun dari pesawat, diperiksa, dia oke, suhu tubuh oke, disemprot semua, nggak ada di karantina, pulang ke rumah, sampai di rumah beberapa hari, akhirnya dia kena ya. Gejala-gejalanya itu seperti itu, ada yang flu, batuk, terus sakit tenggorokan, akhirnya pernafasannya tersumbat, ya begitulah. Nah itulah kenapa di Malaysia ini lockdown dan di Indonesia pun lockdown seperti itu. Jadi takut warga negara asing masuk ke negaranya terus membawa virus. Karena kita tidak tahu virus ini, sekarang kita dicek lolos ke 1 hari 2 harinya, nah, kena, kita kan tidak tahu. Itu yang negara-negara lain itu takutkan, karena yang gue lihat negara-negara lain pun dia sistem lockdownnya itu panjang ya untuk memutus tali rantai penyebaran ini. Makanya kalian semua, kita ini harus bekerja sama untuk memutus tali penyebaran ini ya. Jadi kalau misalkan di antara kalian masih ada yang belum mengerti, silahkan kalian komen di bawah. Silahkan apa yang mau kalian tanyakan. Tapi mohon maaf, yang gue jawab akan gue pilih. Karena apa? Karena kebanyakan itu begini, kebanyakan video yang gue pernah upload kalian tanyakan lagi. Mungkin itu orang yang baru gitu ya, yang baru masuk atau yang baru join ke channel gue. Jadi mereka video yang udah gue upload beberapa minggu atau beberapa bulan, mereka tanyakan lagi di video yang baru. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kalian yang baru gabung di channel gue itu, silakan tonton dari awal-awal video. Gue misalkan lagi mau cari tahu tentang berita tentang lockdown ini, silakan tonton dari awal gue bikin video lockdown sampai sekarang, biar nyambung, biar kalian tahu gimana apa yang gue ucapkan di situ semua. Oke? Terima kasih buat kalian semua yang sudah support channel ini. Kalau misalkan yang suka, silahkan kalian subscribe. Kalau yang nggak suka, yaudah nggak apa-apa, nggak usah subscribe, pergi jauh-jauh. Jangan komentar yang negatif di sini, jangan komentar yang enggak di sini. Maksudnya silahkan kalian komentar apapun boleh di sini ya, tapi jangan komentar yang mengiring kebencian gitulah. Jadi lebih baik komentar yang enak-enak saja, biar, karena kan sekarang kita lagi seperti ini, nggak mungkin ya berkomentar yang tidak-tidak gitu, karena sekarang semua pun sama keadaannya, semua pun sama tengah merasakan hal yang sedang dirasakan oleh dunia ini ya. Gue pamit, gue Rio Belga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.